Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi betapa kita bisa merasakan nikmatnya ketika kita masih diberikan umur. Ketika kita masih muda. Kita dulu ketika muda punya impian, kalau nanti saya tua, saya akan begini. Kalau nanti saya dewasa, saya akan begini. Kalau saya nanti akan sukses, saya akan begini. Rasul mengatakan, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Berapa banyak orang yang menyesal ketika sudah tua. Ternyata dia tidak akan mampu lagi menjalani semua rencana-rencananya. Tubuhnya sudah mulai lemah. Karena rencana-rencana besar itu tidak akan mungkin dilakukannya dengan fisiknya yang lemah. Ketika ada sebuah syair Arab mengatakan laisal fata ma yaqulu kana abi. Bukanlah dia dikatakan pemuda orang yang masih tergantung kepada ayahnya. Sedikit-sedikit ayahnya. Dia kepingin punya sesuatu, dia minta uang dengan ayahnya. Ketika dia ada kendala, dia laporkan kepada ayahnya. Dia ingin beli sesuatu, dia pakai uang ayahnya. Tidak ada sedikit pun usaha dia, tidak ada sedikit pun kontribusi dari dia. Tapi yang mana pemuda? Innamal fata ma yaqulu ha'anaza. Itu sesungguhnya pemuda itu adalah orang-orang yang berani mengatakan inilah aku. Seorang penakluk Prancis bernama Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan, andai kata ada 1000 pemuda terbaik di muka bumi ini, maka satu di antara mereka pasti aku. Kalau ada 100, satu itu pasti aku. Kalau ada 10, maka satu aku pasti di antara 10. Tapi kalau hanya ada satu pemuda terbaik di muka bumi ini, itu pasti aku. Semangat yang begitu membara, azam yang begitu kuat, membuat dia betul-betul bisa menjadi pemuda terbaik. Dia bisa menaklukkan Prancis dan menjadi penguasa di Prancis. Sayyidina Umar mengatakan, berikan kepada aku 10 pemuda yang soleh, maka aku akan bisa menaklukkan dunia. Kita bisa tahu sejarah, Sayyidina Umar itu mau menaklukkan 1/3 dunia. Dengan siapa? Para pemuda-pemuda yang soleh. Kalaulah seandainya para pemuda-pemuda yang soleh tadi itu memiliki semangat yang tinggi, mereka memiliki sebuah tujuan yang mulia dan besar, maka pasti mereka akan bisa melakukannya. Sultan Al-Fatih, kita bisa lihat, dia bisa menjawab semua rencana, membuat sebuah kegiatan yang akan menaklukkan sebuah kota yang itu sudah diramalkan oleh Rasulullah, kota Konstantinopel. Dan ternyata ketika dia melakukannya, usianya belum lagi 25 tahun, masih di bawah, masih sangat muda. Dan kalau kita lihat dalam sebuah buku karya Profesor Yusuf Al-Qaradawi almarhum, dalam bukunya Wajibus Syababul Muslim Al-Yaum, beliau mengatakan pemuda itu ibarat matahari pukul 12. Bagaimana matahari pukul 12? Terang, menyengat, terik. Artinya pemuda itu punya semangat yang luar biasa. Yang gunung akan bisa dia ratakan, yang lautan akan bisa dia seberangi, apapun bisa dia lakukannya. Makanya kalau kita lihat sejarah, para pendukung perjuangan Rasulullah sebagian besar adalah para pemuda. Kalau kita lihat undang-undang pemudaan, pemuda itu adalah mereka-mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Makanya banyak ormas-ormas kepemudaan itu mengambil pengurusnya adalah mereka-mereka yang di bawah usia 40 tahun. Jadi jangan sampai ketika nanti ada sebuah remaja masjid tapi ternyata pengurusnya umurnya 45. Itu sangat tidak layak. Jadi pemuda saja tidak layak, bagaimana jadi remaja? Nah, tapi kalau seandainya pemuda, kita bisa lihat Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul Nabi Muhammad itu usianya 40 tahun. Artinya apa? Rasulullah memiliki semangatnya anak muda, tapi Rasulullah juga memiliki kebijaksanaannya orang tua. 40 ke bawah anak muda, 40 ke atas orang tua. Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40. Artinya Nabi punya semangat anak muda, tapi Nabi memiliki kebijaksanaan orang tua. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun di bawah Rasulullah. Artinya ketika Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, usianya masih 38 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun di bawah Sayyidina Abu Bakar. Berarti Sayyidina Umar ketika masuk Islam, usianya 28 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas umur 13 tahun sudah menjadi pemanah ulung Rasulullah di atas bukit Uhud. Kita bisa melihat para sahabat-sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas, vokalnya para sahabat, ahli fikihnya para sahabat, guru-guru fikihnya para sahabat itu ketika beliau mengajar usia masih di bawah 15 tahun. Oleh karena itu
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hancurnya sebuah negara ternyata gampang sekali, yaitu hancurkan pemuda-pemudanya. Hari ini anak-anak muda kita punya imajinasi yang tinggi, tapi mereka tidak punya semangat yang kuat untuk bisa menggapai imajinasi itu. Di mana mereka hari ini? Mereka lalai waktunya, duduk di kafe berjam-jam. Mereka bisa meluangkan waktunya duduk berjam-jam di sana, tapi mereka tidak bisa meluangkan waktunya untuk melakukan hal-hal lain. Contoh umpamanya, membaca buku, satu buku, luangkan waktu. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kita menyelesaikan satu buku kalau mencari waktu luang. Tapi ketika kita luangkan waktu, membaca Al-Quran satu halaman, luangkan waktu. Kalau berharap waktu luang, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengkhatamkan Al-Quran. Luangkan waktu untuk bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kalau bicara waktu luang, banyak orang yang tidak pernah bisa mengerjakan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, karena mereka mencari waktu luang. Tapi ketika mereka meluangkan waktu, mereka bisa melakukannya. Bukan cuma 2, 4, 6, 8. Itu semuanya mudah. Oleh karena itu, hari ini mari kita luangkan waktu. Bagaimana para pemuda yang diharapkan? Ternyata kata Profesor Yusuf Qaradawi, pemuda itu yang pertama adalah asyababu marhalatil quwa. Pemuda itu adalah orang-orang yang kuat fisiknya, energi, punya potensi, punya power. Itulah anak muda. Makanya tidak ada kegiatan yang tidak akan sukses kalau anak muda dilibatkan. Oh, di masjid katakanlah ada acara Maulid Nabi. Gunakan anak-anak muda sebagai panitia. Orang tua mungkin sebagai pengarahnya, anak muda sebagai leadernya. Mereka akan bisa bekerja. Mereka akan bisa menggalang segala macam dana. Mereka akan bisa mencari kesempatan. Mereka akan bisa merencanakan kegiatan-kegiatan. Apa yang tidak bisa? Katakanlah mau melakukan kegiatan apapun, anak muda itu bisa. Tapi sekali lagi, anak-anak muda ini pikirannya mulai dicuci. Supaya mereka melalaikan waktunya. Mereka lupa untuk menempa fisiknya. Karena Rasulullah itu menempa fisik para sahabat. Iklim di Jazirah Arab itu luar biasa. Ketika panas-panasnya luar biasa, ketika dingin-dinginnya luar biasa. Tapi mereka bisa. Dan Rasulullah adalah seorang yang ahli olahraga. Berkuda, berenang, memanah, itu justru sunnahnya Rasulullah. Kalau kita lihat kemana-mana Nabi jalan kaki, apa karena Nabi miskin? Atau karena Nabi gak punya kendaraan? Yang bilang siapa? Rasulullah orang kaya. Kuda Nabi kuda terbaik di Jazirah Arab. Harga 1 ekor kuda Arab itu yang terbaik, hari ini kalau dibeli di pasaran, itu harganya 1 ekor mencapai 1 miliar. Kita bisa bayangkan, itu kendaraan Nabi. Tapi Nabi menggunakannya hanya 3 kali. Unta Nabi, unta perang, unta terbaik, yang harganya bisa ratusan juta. Tapi Nabi pakainya cuma 2 kali. Selebihnya kemana-mana Nabi jalan kaki. Makanya jalan kaki itu justru menyehatkan. Dan yang kedua, pemuda itu adalah asyababu himalat risalah. Pemuda ini adalah yang akan melanjutkan risalah kenabian. Mereka lah yang nanti akan menghidupkan kembali masjid. Mereka lah yang nanti akan meramaikan pengajian-pengajian. Mereka lah nanti akan menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan keagamaan di kampung. Kalau para pemudanya hari ini mereka berada di masjid, maka mereka akan bisa menciptakan peradaban di masjid. Hari ini kebanyakan masjid hanya sekedar sebagai pusat peribadatan. Selesai sholat, tutup. Kemudian kalau seandainya mau sholat, buka kembali. Kamar mandi kalau tidak waktu sholat, dikunci. Kalau seandainya waktu sholat, dibuka. Bayangkan kalau ada musafir yang mungkin butuh sekali kamar mandi. Dia tidak bisa datang ke masjid. Hari ini, ketika kita melakukan perjalanan jauh, kemana kita berhenti? Ternyata bukan masjid. Karena masjid di tempat kita, kebanyakan mungkin kurang sanitasinya, kurang kebersihannya. Padahal kita sama-sama tahu kebersihan itu adalah bahagian daripada iman. Nah, oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, libatkan para pemuda-pemuda kita dalam setiap kegiatan di kampung atau kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak skala besar, tapi mungkin yang skala kecil, tidak ada masalah. Tapi dampingi mereka dengan orang tua. Dengan kebijaksanaan orang tua, mereka akan bisa mengarahkan para pemuda. Tenaga mereka yang besar, semangat mereka yang luar biasa, itu akan bisa diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ketika kita tidak mengarahkan mereka kepada kebaikan, akan datang orang lain yang akan mengarahkan mereka kepada keburukan-keburukan. Baru pada saat itu kita menyesal. Mudah-mudahan Allah menjaga para pemuda-pemuda kita sebagaimana Rasulullah dulu sudah melakukan hal itu, dan Allah menjaga para pemuda-pemuda di antara Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat bersama para pemuda-pemuda yang soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.